Ini aku lagi di kandangnya Pak Sulis. Sawonggale ya? Ya, ketua sama. Ketua Sawonggale. Sawonggale itu paguyuban Merpati Pos ya? Ya, Paguyuban Merpati Pos. Ini Purworejo Kebumen. Purworejo Kebumen. Ini kandang utamanya. Jadi untuk atlet-atletnya ya Pak di sini semua. Di sini semua. Kalau untuk indukannya dulu dari mana ini Pak? Ya, dari Bandung. Dari Bandung. Ya. Ini Pak Sulisnya, beliau pengajar juga di SMP Negeri 11 ya Pak? Ya. Negeri 11. Kemarin direkomendasiin sama seseorang, jadi suruh nge-review ke sini juga gitu. Nah inilah, kalau Mpos itu untuk kompetisinya itu peraturannya gimana Pak? Saya juga nggak paham betul soalnya. Kompetisi pada Merpati Pos itu ada berbagai kelas, diantaranya itu yang paling langka adalah kelas warna ya. Kelas warna memang kelasnya adalah kelas sulit, di mana biasanya untuk kelas warna ini hanya sedikit yang mampu menembus jarak tertentu. Itu adalah kelas warna. Di sisi lain ada juga untuk kelas derby. Kelas derby ini kalau di Sawonggale adalah kelas untuk merpati-merpati muda. Artinya merpati yang belum ada 1 tahun, itu untuk pemahaman di Sawonggale. Sedangkan untuk yang kelas agak jauh, kelas sudah 1 tahun lebih, ini nanti ada yang disebut dengan perang bintang. Jadi ada 3 klasifikasi untuk perlombaan di Merpati Pos di klub Sawonggale. Oh ya, gitu. Ya. Kalau untuk Mpos sendiri kan ada ring ID Pak. Ring ID itu maksudnya gimana? Yang mengeluarkan itu pusat dari organisasi tersebut atau masing-masing organisasi di daerah masing-masing punya ID sendiri? Oke, untuk ring itu untuk yang dipakai nasional itu dikeluarkan oleh, dulu adalah POMSI, tapi sekarang berubah menjadi ID dan itu yang menaungi seluruh pom-pom yang ada di Indonesia. Kalau pom-pom lokal itu ada beberapa, kalau di sekitar kita saja ada di sini sendiri Sawonggale untuk Kebumen Purworejo. Di Kulon Progo itu ada Niageng Serang, terus di Magelang juga ada Borobudur, itu yang disebut dengan BMPC. Itu adalah beberapa klub atau POM yang ada di sekitar kita yang sifatnya adalah kedaerahan atau regional. Kalau ID itu yang mengeluarkan jelas dari dulu adalah namanya POMSI, itu adalah yang menaungi secara nasional. Oke, jawabannya sangat valid sekali Pak. Gini, kebanyakan dari teman-teman mungkin yang belum paham tentang Merpati Pos, banyak yang menyebut Merpati Pos itu dengan nama Belgi. Nah, kalau untuk jenis Mpos sendiri atau apa ya, dari ini loh, apa istilahnya, kalau kayak dia keluaran dari negara mana gitu, brandednya gitu. Nah, itu sendiri sebenarnya ada berapa jenis sih Pak yang familiar untuk bermain di Indonesia sendiri? Mungkin ada Belgia atau apa lainnya gitu. Kalau penyebutan sebetulnya dari rasnya itu banyak sekali ya. Ada ras utamanya adalah Karir. Karir itu adalah Merpati Pos yang gede itu ya, yang kami biasanya menyebutnya dengan pos kembang, itu adalah Karir. Sedangkan untuk penyebutan nama Belgia itu sebetulnya karena itu berasal dari Belgia sehingga disebut dari Belgia. Biasanya memiliki ciri-ciri khusus memang dari tempat-tempat tertentu. Misalnya ada juga yang disebut dengan ras Dragon, itu biasanya agak gede sedikit, tapi kalau Belgia biasanya kecenderungannya adalah kecil-kecil. Itu hanya penyebutan dari asalnya saja. Sebetulnya kalau di tempat kita itu sudah berbagai perpaduan untuk mendapatkan genetik yang unggul yang disesuaikan dengan keinginan para penggemarnya. Itu aja. Oke. Nah, kalau ini sendiri Pak, ini masih murni Belgia apa udah crossbreed sama ras mana Pak? Kalau yang ada di kita sebetulnya sulit untuk membedakan apakah ini murni atau tidak, tapi yang terpenting bagi kita penggemar itu adalah jenis merpati racing, artinya adalah merpati balap dengan jarak yang lumayan jauh. Lumayan jauh di sini dengan standar adalah biasanya
antar provinsi, karena perlombaan itu biasanya rata-rata adalah minimal itu jarak terpendek adalah 400 km itu finishnya. Jadi seperti di kandang nasional sendiri itu seperti itu, termasuk di pom-pom lokal biasanya finish untuk merpati-merpati muda sekitar 400 km. Artinya itu adalah sudah termasuk antar provinsi. Oh gitu. Terus mungkin ada lagi untuk menentukan siapa yang jadi juara, karena kan mungkin kalau M-Pos itu kan kompetisinya tidak seperti balap yang ketika bermain di lapak dari startnya sampai kemudian finishnya dalam posisi yang sama. Kalau untuk M-Pos sendiri kan lepasannya sama tetapi kan finishnya ke masing-masing rumah masing-masing gitulah. Itu untuk menentukan siapa yang sebagai juaranya itu seperti apa Pak sistemnya? Oke, itu mudah, itu kan dibagi jarak kandang, masing-masing kandang ke titik lepasnya kan dibagi dengan waktu kepulangan itu sama dengan kecepatan. Nah, itu yang dicari adalah kecepatan tertinggi. Semakin dia cepat dia adalah yang menjadi juara. Walaupun jauh tapi kalau dia lemot sama aja kayak juara. Makan kalah dengan yang dekat tapi cepat, atau sebaliknya dia dekat tapi lemot sama aja akan akan kalah dengan yang jauh tapi cepat, sama aja. Itu aja penghitungannya. Kalau untuk di rumah sendiri Pak, jadi untuk menangkap ketika dia pulang, kalau misalkan dari panitia lomba kan nggak mungkin dia nungguin di rumah untuk masing-masing peserta lah. Untuk mengetahui si merpati itu udah pulang atau belum, gimana caranya Pak? Di kami itu ada dengan sistem pemasangan stiker di cincin, karena setiap merpati itu pasti memakai cincin resmi dari klub ataupun dari ID itu tadi, yang mana tadi stikernya itu dipasang khusus oleh panitia. Stikernya itu adalah stiker nomor kembar, nanti akan dicocokkan pada saat pengumpulan merpati. Jadi nanti ketika merpati pulang ditangkap, dilihat stikernya, dilaporkan menggunakan SMS. Itu tahun lalu, tapi untuk tahun ini kita di Saunggale sudah menggunakan aplikasi ya. Ini aplikasinya bisa saya tunjukkan. Ya, ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan di tahun 2020 ini. Nanti ini kita tinggal mengisi saja berbagai menunya. Di sini ada nama pemilik, ada tahun ring, ada nomornya, dan juga ada warna burungnya termasuk jenis lombanya. Ini di sini juga ada. Jadi semuanya nanti terekam, kita tinggal kirim saja, sudah selesai. Oke. Untuk backstimnya atau cara melaporkannya. Sebenarnya kalau untuk perlombaan M-Pos sendiri sistemnya lebih canggih gitu ya, bisa dikatakan menggunakan teknologi gitu ya. Bener-bener ini masih termasuk masih termasuk sederhana teknologi yang kita gunakan. Di tempat lain ada yang disebut dengan ETS, itu lebih canggih lagi. Ketika burung masuk kita sudah tidak perlu menangkap burung, karena di kakinya sudah dipasang yang namanya dengan ETS. Nanti akan secara otomatis melaporkan kepulangan merpati ke nomor HP kita yang kita setting atau juga ke panitia. Ini sudah ada, tapi harganya masih cukup mahal. Yang paling murah sekarang itu yang produk dalam negeri adalah 2 juta. Kalau dari impor itu sampai dengan 20 juta yang paling canggih. Kalau di sini total yang buat player berapa Pak? Tahun ini kandang kami menyiapkan player untuk arah timur itu ada 16 ekor, arah barat untuk klub sendiri itu ada 5 ekor, dan untuk ikut di klub lain itu kami siapkan 7 ekor. Berarti total keseluruhan ya ada sekitar hampir 30. Hampir 30 ya. 30 ya. Kalau untuk yang dilombakan itu jantan betina sama Pak? Jantan betina sama saja. Nah, kalau ini kandang, kalau buat merpati kolong atau yang peternak balap, ini lebih ke kayak koloni piye untuk persiapan gitu. Kalau untuk di M-Pos sendiri ini buat breeding ya Pak? Untuk ngeram. Ini salah satu indukannya yang ngeram. Warnanya hitam. Ada yang warna belorok juga itu. Grisel, kami menyebutnya grisel biasa. Grisel gitu ya Pak? Kalau di M-Pos sendiri namanya grisel. Kalau untuk pemain merpati biasa menyebutnya warnanya belorok.
ini jinak-jinak ini karena kita masuk merpatinya nggak terlalu berontak. Apa mungkin karena sama ownernya? Ya, sudah kenyang. Kita lihat yang di dalam ya. Nah ini salah satu pijikan punyanya Pak Sulis yang Untuk atlet 2021. untuk atlet 2021. Ini sekitar umur paling 3 mingguan ya Pak? Iya, 3 minggu. 3 mingguan. Bentar lagi lepas loloh ini mungkin terbang. Kalau untuk bawah sendiri nih Pak? Induk yang dipisah. Induk yang dipisah. Ya, induk betina. Ini rencana mau buat branded tahun 2021 ya Pak? Jadi ini dipisah karena mungkin kenapa Pak? Biar birahinya tinggi nanti untuk menghasilkan kualitas yang bagus. Nah, jadi dipisah supaya birahinya tinggi. Kalau udah tinggi nanti baru dipasangkan. Kalau untuk kandang ternaknya sendiri, yang buat untuk piyek di sini ya seperti kandang pada umumnya. Nah ini sebagian yang di kandang sebelahnya. Yang di atas masih banyak sebenarnya, cuman kan belum waktunya masuk mungkin karena kalau empos sendiri terkadang kalau apa memanggil itu kayak pakai peluit itu namanya apa itu Pak? Ya, peluit itu kebiasaan aja. Kalau di kandang kami tidak pernah kami panggil ya, karena memang itu bentuk dari apa ya, biar kami itu kesannya agak liar merpatinya, jadi tidak terlalu jinak. Karena menurut anggapan kami ketika merpati liar nanti ketika dilepas jauh bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan, jadi tidak sama dengan kandang yang lain. Kalau rata Pak, kalau misalkan tadi pagi lepasan katanya Sragen. lepasan Sragen ya. Kalau lepasan Sragen sampai ke sini berapa Tadi pagi jam atau dilepas konvoyer itu jam 6.20, terus jam 8:38 sudah ada yang pulang mendarat. berarti sekitar 2 jam ya Pak ya? 2 jam. Sekitar 2 jam lah, sekitar 2 jam. Kenceng ya. Nah ini piyek yang baru mulai terbang. Masih ada kayak bulu bayinya di atasnya. Cuman kalau merpati pos dia fisiknya memang kalau untuk apa ya long tipikal lepasan jarak jauh gitu memang fisiknya benar-benar harus bagus. Bisa dikira-kira sendirilah. Dari Purworejo ke Sragen itu kurang lebih berapa kilo Pak? 97. 97 kilo ditempuh kurang lebih dengan jarak 2 jam. Bayangkan itu. Nah ini mungkin buat teman-teman yang breeder atau yang sedang mau breeding, kalau untuk piyek bisa kandangnya seperti ini. Jadi ada tempat untuk tongkrongan dia sendiri seperti ini. Karena fungsinya apa kalau untuk seperti itu? Jadi ketika salah satu merpatinya mengeluarkan kotoran, dia tidak akan mengenai bulu yang di bawahnya karena untuk ininya udah termasuk panjang gitu ya, Pak. Ininya terlalu panjang. Kalau di sini yang prestasi yang mana, Pak? Prestasi nggak ada, untuk lepasan aja karena apa, loss ring paling jauh itu sudah sampai Sumatera. Paling jauh sudah sampai Sumatera. Ya, yang ke timur Pulau Bali, tapi merpatinya ada di luar, belum masuk. Pulau Bali. Pulau Bali. Padahal mitosnya kalau untuk burung dia nggak akan mau kalau terbang menyeberang lautan gitu ya, Pak. Tapi kenyataannya pulang. Indukan juga kalau ini ya, Pak. Indukan. Ini indukan.
black diketemukan sama kapur. Ini betinanya yang megan kapur atau BB biasanya kami menyebut ini adalah alumni dari kandang nasional Jogja. Kalau yang hitam itu alumni X Gaburan tahun kemarin sampai dengan Situ Bondo. Jadi udah lepasan jauh-jauh semua ya Pak? Kalau untuk induk sendiri nggak berani ngelepas ya Pak, kalau dari kandang lain ya Pak? Kalau dari kandang lain nggak berani, tapi ini semua kandang sendiri ya berani aja, nggak masalah. Jadi kalau untuk indukan empos sendiri, kalau ngambilnya udah induk, kalau untuk dilepas kemungkinan pulang ya Pak? Pulang ke Kandang awal. aslinya. Iya. Nah itulah apa ya istilahnya buat teman-teman yang mungkin masih cari informasi seputar kompetisi pos atau peraturan untuk lomba empos, tadi sudah dijelaskan sama Pak Sulis karena beliau sendiri ketua dari empos Sawunggalih ya Pak? Ya. Sawunggalih. Kalau dulu ketuanya Pak Didik kalau nggak salah ya Pak? Pak Debu dari Kebumen, Pak Didi itu wakil. Wakil ya. Iya. Karena kemarin saya ke sana review emposnya Pak Didik juga. Iya. Kalau kebanyakan warnanya basicnya megan kapur sih Ya. kalau empos. Ya karena saya suka nih kan. Kalau untuk warna yang untuk lomba biasa gitu nggak dipermasalahkan ya Pak? Mau Nggak. pakai warna apa ya? Nggak masalah, bebas. Oke Pak, makasih Pak karena waktunya sudah sore, saya mau pamit dulu. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan Merpati Pos, kita udah mereviewkan, langsung ketemu sama ketua posnya Sawunggalih. Oke, makasih Pak. Oke ya, sama-sama.